Ketemu lagi dengan Lause Patrin di sini. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Meskipun Lause Patrin tidak ditemani Lause Ferik ataupun Lause John, tapi nggak apa-apa ya, karena ada Tuhan yang selalu menemani Lause dan adik-adik di rumah. Asalkan ada Kristus bersama dengan kita, itu sudah cukup buat kita. Nah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dimampukan beribadah dengan benar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, puaskan jiwa kami ketika kami datang di hadapan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon juga tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan supaya kami bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Kristus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi,
ya kebesaran Tuhan mengatasi seluruh bumi ini. Adik-adik sekalian, ingat gak tadi Lose bilang bahwa asalkan ada Kristus bersama-sama dengan kita, itu sudah cukup. Nah adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa Kristus cukup bagiku. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kerinduan dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kami di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan kembali mendengarkan seri pengajaran Upside Down. Nah, buat adik-adik yang baru pertama kali mengikuti seri ini, selamat bergabung dan adik-adik bisa melihat seri Upside Down lainnya di video-video yang sebelumnya. Oke? Nah, adik-adik,
Masih ingat kan ya apa yang sedang kita bahas di dalam seri Upside Down ini? Ayo, masih ingat nggak? Yes, betul sekali. Melalui Upside Down ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kerajaan surga, di mana nilai ini ternyata jauh berbeda banget atau berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar nilai apa ya? Penasaran kan? Nah, sebelumnya Lause mau tanya dulu nih ke adik-adik. Kalian pernah nggak merasa haus atau pernah nggak sih kalian merasa lapar? Pasti dong ya, kalian pernah merasakan lapar ataupun haus. Nah, sekarang ini Lause merasa haus banget, jadi Lause minum dulu ya. Seger banget. Nah, adik-adik, biasanya ya orang tuh kalau kelaparan atau kehausan pasti sedih dong ya. Mana ada orang kelaparan yang bahagia, ya kan? Pasti orang kelaparan itu merasa sedih, aduh karena sakit perutnya, aduh lapar, tenggorokannya sakit, aduh haus gitu kan ya. Nah, adik-adik, tapi ya lo seingat ternyata Tuhan Yesus pernah berkata sebaliknya, malahan justru orang yang kelaparan dan kehausan adalah orang-orang yang berbahagia. Wow, orang-orang yang kelaparan dan kehausan adalah orang-orang yang berbahagia. Loh, kok bisa sih Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Nah, yuk kita lihat sama-sama Alkitab kita. Kita baca sama-sama ya dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Matius yang ke-5 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow, ternyata yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kita jadi bertanya-tanya kan, kenapa ya kok Tuhan Yesus menggunakan kata lapar dan haus? Ini kan kondisi biologis setiap manusia. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata lapar dan haus ya? Nah, adik-adik sekalian, setiap orang pasti pernah merasa lapar dan haus. Setiap orang pasti pernah merasa lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus pasti merindukan makanan dan air. Orang yang lapar merindukan makanan, orang yang haus merindukan minum. Ketika sudah minum dan makan, orang akan merasa puas karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi ketika sudah makan dan sudah minum, kita akan merasakan puas karena kebutuhan kita itu sudah terpenuhi. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk memberitahukan bahwa orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah akan memiliki kondisi hati bagaikan orang yang haus dan lapar. Jadi orang-orang yang dekat, orang-orang yang akrab dengan Allah akan memiliki kondisi hati seperti orang yang haus dan lapar. Ya, haus dan lapar akan kebenaran. Nah, orang yang dekat dengan Allah punya kebutuhan utama. Apa kebutuhan utamanya? Kebutuhan utamanya itu adalah melakukan kebenaran. Makanya dia selalu merasa rindu akan kebenaran. Rindu untuk melakukan kebenaran. Karena itu adalah kebutuhan utamanya.
Nah, adik-adik sekalian, kerinduan akan kebenaran itu ternyata memiliki 3 aspek. Ada 3 bagian di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah keadilan. Kita rindu sekali keadilan ditegakkan di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Nah, adik-adik pasti tahu kan bahwa banyak banget orang di dunia ini, atau bisa jadi teman-teman kita juga, bahkan kita sendiri mengalami yang namanya bullying. Nah, baik itu physical bullying, verbal bullying maupun cyber bullying. Setiap pasti banyak teman-teman kita yang mengalami bullying. Nah, teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa kita pun juga mungkin pernah mengalaminya. Nah, jangan diam saja. Jangan diam saja ketika melihat hal ini. Speak up. Teman-teman sekalian, bullying itu harus dilawan. Bullying itu harus dilawan. Orang yang membuli adalah orang yang tidak menjalankan keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk dihargai karena setiap orang berharga di mata Tuhan Yesus. Setiap orang berharga di dalam Tuhan Yesus. Karena itu setiap orang memiliki hak untuk dihargai. Nah, adik-adik sekalian, kemarin Lause lihat satu video tentang anak remaja yang melakukan operasi telinga. Dia mengoperasi telinganya. Nah, kenapa? Sebenarnya telinganya itu ya adik-adik baik-baik saja. Tidak ada kekurangan apa-apa, tidak juga cacat, tidak. Telinganya baik-baik saja. Nah, tetapi dia melakukan operasi. Kenapa? Karena telinganya itu, daun telinganya ini agak sedikit lebar gitu, sedikit lebar dan tidak rapat ke bagian belakang kepala kita ini gitu. Nah, jadi dia rela melakukan operasi untuk membuat telinganya itu tidak terlalu besar. Wah, adik-adik sekalian, Lause sangat sedih sekali melihat hal ini. Kenapa? Karena dia melakukan operasinya itu karena sering dibully di sekolah oleh teman-temannya. Dia melakukan operasi karena sering dibully oleh teman-temannya. Wah, adik-adik sedih sekali ya. Coba adik-adik bayangkan, berapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa menerima dirinya sendiri akibat bulian dari orang lain. Tapi Lause yakin adik-adik tidak akan berbuat demikian karena adik-adik adalah anak Tuhan yang merindukan keadilan ditegakkan di bumi ini. Itu adalah yang pertama, keadilan. Yang kedua adalah moral yang baik. Nah, kita rindu sekali memiliki dan menjalankan kehidupan yang bermoral baik. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memiliki moral yang baik? Nah, adik-adik, meskipun kadang-kadang ya Lause juga pernah punya teman atau orang-orang di sekeliling kita yang melakukan kecurangan dengan cara menyontek, mencuri, ataupun juga berbicara kotor. Wah, adik-adik, mereka mungkin berkata, tidak apa-apa, misalnya nih ya, ulangan, nyontek, enggak apa-apa nyontek, yang penting tujuan tercapai, yang penting kita punya nilai yang bagus, nanti mama papa senang, nanti guru-guru senang kalau nilai kita bagus. Wah, nilai bagus tapi dengan cara yang tidak jujur dan tidak benar, apa artinya? Nah, adik-adik, tentu ini adalah nilai yang tidak baik untuk diikuti kalau kita mau mengikuti cara dunia menyontek dan sebagainya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan surga, mari kita tidak mengikuti nilai dunia, tetapi kita tetap mengikuti nilai kerajaan surga, yaitu memiliki moral yang baik. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah penyelamatan atas dunia. Apa itu maksudnya? Kita rindu seluruh dunia itu bisa mengalami keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, adik-adik, bisa memperjuangkan keadilan dan moral yang baik adalah bentuk kita ini menceritakan
Kita menceritakan kepada dunia tentang kerajaan sorga. Jadi ketika kita memperjuangkan keadilan dan moral yang baik, itu adalah bentuk kita menceritakan kepada dunia tentang kerajaan sorga, tentang penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Pada saat kita melakukan keadilan dan menunjukkan moral yang baik, orang-orang di sekeliling kita, mama papa kita, adik-adik kita, teman-teman kita, tetangga kita bisa mencicipi seperti apa itu kerajaan sorga yang diberitakan dan dibawa oleh Kristus. Mereka bisa melihat kebenaran dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus melalui apa yang kita lakukan. Nah, itu dia 3 tadi ya adik-adik. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah moral yang baik, dan yang ketiga adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, di sekitaran kita memang ada kebenaran. Memang ada kebenaran, tetapi itu hanya bentuk kepingan-kepingan kebenaran, kepingan-kepingan aja. Nah, kebenaran yang memuaskan itu ternyata hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang memuaskan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Sekarang ini adik-adik bisa mencicipi kebenaran, tetapi suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita semua orang-orang yang merindukan kebenaran akan benar-benar dipuaskan. Nah, mungkin adik-adik ataupun teman-teman di sekeliling kita masih memiliki kebiasaan buruk yang lama. Tetapi tidak masalah. Ayo kita terus berusaha mengubahnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah membayar semua kesalahan kita. Dan sekarang kita bebas untuk mengejar kebenaran Tuhan. Kita bebas untuk mengejar kebenaran Tuhan. Jadi meskipun kita masih punya kebiasaan buruk, ayo terus dilawan kebiasaan buruknya. Karena kita sudah bisa mengejar kebenaran itu. Nah, nilai-nilai ini, satu hal yang perlu kita ingat adalah nilai-nilai yang kita pelajari dari kemarin di seri Upside Down ini, itu bukanlah syarat. Bukan persyaratan agar kita dapat memasuki kerajaan Allah. Bukan syarat, melainkan sebuah penjelasan mengenai kualitas yang Tuhan harapkan ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itu bukan syarat, tetapi penjelasan bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, menyatakan hal itu di tengah dunia. Nah, adik-adik, kalau dunia berkata orang yang merindukan kebenaran adalah orang yang sok suci, pernah nggak dikatain kayak gitu? Pernah dikatain kayak gitu. Sok suci kamu, udahlah nggak usah kayak gitu, nggak usah ngapain berbuat kayak begitu, nggak usah sok suci lah, cincailah gitu. Tapi adik-adik, meskipun dunia mengatakan bahwa orang yang merindukan kebenaran atau orang yang melakukan kebenaran adalah orang yang sok suci, Tuhan Yesus berkata tidak. Tuhan Yesus berkata orang yang merindukan kebenaran adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Ingat, Yesus memberitakan bahwa orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang menginginkan kebenaran dalam Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang menginginkan kebenaran di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar upside down, yaitu apa? Meskipun dunia mengatakan kebenaran tidak usah dikejar, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama hafalin ayat hari ini, terambil dari ayat yang baru saja kita baca tadi, yaitu Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita hafalin sama-sama ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Yuk, Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama refleksikan kebiasaan buruk apa yang masih susah untuk kita ubah. Kita doakan dan ayo kita berusaha mengubahnya. Ada satu lagu mengatakan sedikit demi sedikit Tuhan Yesus akan mengubahku. Yuk kita nyanyi lagu ini ya sama-sama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Wah, lagunya bagus banget ya, mengatakan bahwa sedikit demi sedikit Tuhan pasti ubah kita sampai kita menjadi sempurna nanti. Nah, adik-adik, ayo sama-sama kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena hari ini kami bisa belajar satu lagi nilai kerajaan surga. Satu nilai itu yaitu kami harus ataupun kami adalah orang-orang berbahagia jika kami merindukan kebenaran Tuhan seperti orang yang haus dan lapar ya Tuhan. Kami berterima kasih hari ini, kami minta tolong kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan mampukan kami agar kami bisa berubah ya Tuhan, sedikit demi sedikit. Kami bisa mengalami perubahan di dalam Tuhan Yesus. Tolong ajar kami juga Tuhan supaya kami mengejar kebenaran di dalam Yesus Kristus dengan melakukan keadilan, menunjukkan kehidupan moral yang baik dan juga menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa, Lose mau ingatkan kita semua untuk mengisi kahut ya. Jangan lupa isi kahutnya bersama-sama dengan mungkin bisa ajak orang tuanya juga untuk isi kahutnya. Nah, selain itu adik-adik, Lose juga mau ingatkan bejana untuk Tuhan. Jangan lupa diisi ya, supaya nanti ketika kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja, kita bisa membawanya untuk Tuhan. Oke? Nah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Jadi bye-bye, God bless you.